Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya an ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, tapi bagaimana upaya kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insyiqaq ayat 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ibnu Abbas menyebut bahwa tobakon an tobak itu mempunyai makna halan an halin, halan an halin, yang mempunyai makna bahwa setiap manusia, siapapun dia pasti akan mengalami perubahan-perubahan keadaan di dalam kehidupannya. Keadaan-keadaan yang ada pada dirinya senantiasa akan mengalami perubahan. Ada 4 hal atau ahwal yang menurut Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Tafsir Juz Amma, setidak-tidaknya ada 4 ahwal, ada 4 hal, ada 4 keadaan yang ada pada diri manusia. Yang pertama yang kita sebut dengan ahwaluz zaman. Ahwaluz zaman itu keadaan-keadaan, perubahan-perubahan keadaan yang ada hubungannya dengan masalah zaman, masalah waktu. Dicontohkan oleh beliau bahwa setiap orang itu pasti dalam suatu saat, dalam satu waktu dia akan mengalami kesedihan atau mengalami kegembiraan. Pasti dia akan mengalami perubahan. Tidak mungkin orang itu akan tertawa terus gitu. Tapi nanti suatu saat dia pasti akan merasakan bagaimana dia harus menangis. Setiap orang itu pasti dia nanti akan mengalami perubahan. Hidup itu kadangkala dia ini berbahagia, hidup ini kadangkala merasakan kesedihan-kesedihan. Itulah ahwaluz zaman yang mau tidak mau harus dirasakan oleh setiap manusia. Dan bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada keimanan, perubahan-perubahan keadaan di dalam masalah waktu, zaman, sedih, susah, senang, bahagia dan seterusnya, itu bagi dia semuanya terbaik. Semuanya itu terbaik bagi dirinya. Rasulullah mengatakan ajaban di amril mukmin, mengherankan dalam setiap perkaranya orang-orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya dia, urusannya dia, semuanya bagi dia itu baik. Maka orang-orang mukmin yang sesungguhnya itu, maka disebut oleh Rasulullah dari hadis ini ditambahi, laisa dzalika illa lil mukmin. Tidak sampai pada konteks semacam itu kecuali bagi orang-orang mukmin. Kalau kita itu mampu untuk mencapai derajat mukmin yang benar, maka di dalam diri kita itu akan memandang semua perkara yang ada pada diri kita itu semuanya baik. Takdir-takdir yang diputuskan oleh Allah tidak ada yang salah. Keputusan-keputusan Allah itu tidak ada yang salah, semua yang terbaik. Maka posisinya kemudian wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang memang kamu itu tidak suka, justru itu yang terbaik untuk kalian.
Dan ini menjadi sebuah bentuk sunnatullah. Susah, senang, kaya, miskin, punya uang, tidak punya uang, itu sudah menjadi sunnatullah. Dan itu bagian dari takdirnya Allah. Dan setiap orang mukmin dia hanya mengatakan itu loh adalah merupakan keputusan Allah dan Allah tidak mungkin salah. Karena Allah itulah adalah Al-Muqtadir. Dialah yang zat yang maha menentukan. Semakin banyak kita grundel, semakin banyak kita ngeresuloh kalau dalam bahasa orang Jawa. Semakin banyak kita mengeluh, itulah iman kita. Ya yang bawah itu. Orang semakin banyak mengeluhnya itu berarti tanda imannya itu sedang futur itu. Sedang terjun bebas karena dia sudah semakin tidak mengenal tentang siapa Al-Muqtadir yang sesungguhnya. Dia sudah mulai tidak mengenal siapa sebenarnya penentu di dalam kehidupan semua perkaranya itu. Maka ketika seseorang itu semakin dia paham bahwa di dalam keputusan Allah itulah yang terbaik, itu tanda dia sudah mulai mengenal siapa sebenarnya Al-Muqtadir di dalam kehidupan, dan itulah iman yang sesungguhnya. Maka orang mukmin kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya syakara, bersyukur. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya dia sabar. Dalam kesabaran itu tetap dibalut dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli halin. Segenap puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Susah dia memuji Allah, senang dia tetap memuji Allah. Dalam keadaan apapun dia akan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Rasulullah menyebut ajaban li amril mukmin. Kita bisa mengintrospeksi, kita ini banyak mengeluhnya ataukah kita banyak bersyukurnya? Kita ini banyak putus asanya ataukah kita banyak optimisnya? Karena kita paham Allah itu tidak akan membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi diri. Kita ini sekarang kan lagi diberikan beban oleh Allah, beban taklif. Namanya sholat Jumat. Banyak orang-orang yang tidak lolos dalam konteks semacam ini. Padahal dia seharusnya paham yang memberikan takdir keputusan untuk melakukan sholat Jumat ya Gusti Allah. Kalau tadi kita berangkat, kita lihat di hari Jumat itu semakin deketi azan Jumat, yang namanya jalan raya pun juga akan semakin macet. Bukan karena macet ingin cepet-cepetan pergi ke masjid, tidak ya, karena semakin hari seperti yang dikatakan oleh Nabi nanti, bahwa simpul Islam itu kan akan terlepas perlahan-lahan, satu persatu akan terlepas. Simpul Islam yang paling pertama itu lepas itu adalah masalah sholat. Artinya apa? Nanti akan semakin mendekati akhir zaman, orang itu akan semakin meremehkan sholat. Jumatan apalagi? Jumatan itu hanya sebagai gugur kewajiban. Jumatan hanya sekedar untuk mencari makan. Jumatan hanya sekedar untuk mencari makanan, untuk hanya sekedar tidur dan seterusnya. Padahal ini adalah al-muqtadirnya Allah. Iki lo sholat Jumat, laksanakan dengan baik. Itu pun kita kadang-kadang mengeluh luar biasa untuk hanya melakukan sholat Jumat. Tetapi ketika kita mengejar dunia, Masya Allah, padahal di dalam ayatnya bunyinya idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang kita sebut dengan ahwalus zaman. Kita bisa mengintrospeksi, kita sholat Jumat itu posisinya seneng atau terbebani. Kita melakukan sholat Jumat ini merasa terbebani, ataukah kita merasa seneng karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin kita melakukan sholat Jumat ini karena terpaksa akhirnya kemudian kita itu melakukan sholat Jumat dengan asal-asalan. Kalau sholat Jumat itu penting, jangan mengatakan sing penting Jumatan. Sholat itu penting, jangan mengatakan sing penting sholat.
berbahaya kalau konteksnya semacam itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa suaranya dikencengin saja. Kalau jam-jam sekian itu banyak orang tidur, apalagi kalau kita dikencengin itu Masya Allah, yang sini ceramah, yang di sana tidur tengkur sampai ngiler-ngiler. Yang kedua atau yang kita sebut dengan ahwalul makani. Ahwalul makan, keadaan-keadaan, perubahan-perubahan keadaan yang ada hubungannya dengan masalah tempat. Setiap orang, setiap manusia pasti akan mengalami itu, perubahan-perubahan tempat di mana dia ada. Saya tidak banyak tentang masalah al-makan ini. Saya mengerucut kepada seperti yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir beliau. Ahwalul makan ini berkenaan dengan perpindahan alam. Kita dulu itu ada di rahim, setidak-tidaknya itu ada 9 bulan 10 hari. Dan mau tidak mau harus pindah tempat, tidak di rahim terus, harus pindah tempat kemana? Alam dunia. Di alam dunia kalau kita mengikuti Nabi ya paling banter 63 tahun kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini kadang-kala orang itu lebih memilih yang 63 tahun, padahal nanti di dunia, di akhirat itu kan berbedanya luar biasa. Kalau di akhirat itu khalidina fiha abada, kita mengejar yang 63 tahun, tapi sementara di akhirat kita Masya Allah dimasukkan ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenengan coba lihat lagi umpamanya di kitab Ad-Da' wa Dawa punyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang kejahilan, tentang kebodohan orang yang mengejar dunia sehingga dia meninggalkan akhirat. Setelah kita itu di dunia, mau tidak mau kita harus pindah lagi. Pindahnya kemana? Ke alam barzah. Itu ahwalul makan yang nomor 3. Jenengan mau menolak mati, tidak bisa. Jenengan mau menolak untuk dicabut nyawanya, tidak bisa. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, harus pindah tempat, namanya alam barzah. Kadangkala kita kalau di dalam masjid dengan ceramah semacam ini kita eling, oh iya aku katanya mati ternyata. Wah baruno sholatnya dadi kusuk. Engko metu teko Masjid Muhammad Sobri mbok meneh. Ndak tahu nanti di luar apa. Itulah makanya memang kita harus sering-sering pergi ke masjid, sering-sering untuk mendengarkan tausiah, untuk supaya kita ingat. Kadang-kala memori kita itu sering lupa. Dengan kita duduk semacam ini, dengan ceramah yang semangat semacam ini, dengan dalil-dalil yang kuat semacam ini, setidak-tidak menjadi pencerahan. Kita nanti pasti pindah ke alam barzah. Pertanyaannya, kita siap tidak? Kalau hari ini kita kemudian dicabut nyawa kita dan kita dipindah oleh Allah ke alam barzah, pertanyaannya siap atau tidak? Kalau semacam ini dengan logika semacam ini pasti kita eling, oh iya nanti siang mungkin mati, nanti siang mungkin mati. Tadi agak terlambat sedikit karena memang konteksnya pas enak-enak sepeda motor di depan ada kecelakaan, montang cewek begitu. Masya Allah, kita yang pelan-pelan, situ pelan-pelan kena juga, kena tertabrak. Itulah maut. Kita tidak tahu kapan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau tidak mau harus pindah ke alam barzah. Apakah di alam barzah berhenti? Tidak. Mau tidak mau kita harus pindah lagi. Pindah kemana? Ke alam akhirat. Ada yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul sirat, ada yaumul jaza. Nanti kita tidak pindah kalau sudah masuk surga. Kalau masuk neraka mungkin ada kemungkinan pindah. Kalau kita memang betul-betul tidak menyekutukan Allah sama sekali, diambil nanti dari neraka, dipindah ke surga. Itu kalau Allah berkehendak. Kalau sudah nyampe di surga, tidak pindah-pindah lagi. Inilah yang kita sebut dengan ahwalul makani. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga ada yang kita sebut dengan ahwalul abdani. Abdan jamak daripada
badan, ahwalul badan atau ahwalul abdan. Apa maksudnya? Perubahan-perubahan keadaan yang ada hubungannya dengan masalah fisik. Mau tidak mau kita ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fisik kita ini pasti berubah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala taqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, maka akan kami kurangi bentuk daripada fisiknya. Bagaimana konteksnya? Mohon maaf, dulu mungkin rambut kita ini hitam semua, sekarang sudah mulai ada ubannya, sudah mulai meninggalkan dunia hitam, itu namanya rambut. Loh, itu peringatan dari Allah. Jangan dikira munculnya uban di kepala kita itu bukan peringatan dari Allah. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Wah, kita lihat ngaca, oh iya ya, ubannya semakin banyak. Lek wis ngerti ngono iku berarti nyedek kuburan. Seharusnya tambah tobat. Bukan malah kemudian mencari cara supaya bagaimana uban itu kemudian dihilangkan. Padahal umurnya harus tambah tua. Kalau dulu matanya masih awas, tambah lama tambah rabun, itu juga peringatan dari Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini loh awakmu harus tambah tua, seharusnya tambah tobat, seharusnya itu begitu. Dulu kita mengangkat yang namanya 1 kilo, 2 kilo, bahkan 50 kilo kuat. Sekarang ngangkat untuk 2 kilo saja sudah tidak karu-karuan. Loh, itu namanya ahwalul abdan. Seharusnya kita berpikir semacam ini. Berpikir jangan menjadi tua tambah menjadi, tambah tua gak tambah elik, tapi tambah tua tambah tidak karu-karuan. Ingat bahwa kebiasaan yang kita lakukan itulah dimana konteksnya nyawa kita dicabut. Kebiasaan yang kita lakukan setiap saat, ya itulah nantinya nyawa kita dicabut itu dalam posisi kebiasaan itu. Kira-kira lihat dulinan HP terus mati ini dicabut pakai HP. Ini kita khutbah semacam ini masih ada yang mainan HP di belakang, kelihatan dari sini gitu ya. Masya Allah. Itu pernah ngaji di mana gitu. Enggak apa-apa, saya sampaikan saja. Ini kita nyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dari sini kelihatan main nabi sambil sandar, Masya Allah, tidak mendengarkan khutbah. Itu merupakan etika yang nggak bagus, etika yang tidak benar, ya, semacam itu. Apalagi ada di atas tadi saya lihat sambil rokokan itu melihat khutbah. Di mana konteksnya juga, Masya Allah. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ahwalul abdan. Jadi perubahan apa? Fisik, dan kita pasti akan mengalami itu. Kemudian yang terakhir, tidak usah tuh. Namanya ahwalul qulub. Ahwalul qulub itu adalah keadaan-keadaan, perubahan-perubahan yang berkenaan dengan masalah hati. Hati orang itu bisa berubah setiap saat. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati ini untuk selalu istiqamah di dalam menjalankan agama. Maka Nabi mengatakan, ada wa kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya mukmin, paginya kafir, terus seperti itu. Apa artinya? Hatinya berbalik-balik. Mungkin paginya dia muslim, nanti siang hari dia sudah tidak muslim lagi. Dan itu yang terjadi di Indonesia kita ini. Dan semakin banyak orang-orang yang murtad, dan semakin turun jumlah umat Islam. Apalagi dengan muncul isme-isme yang mengatakan semua agama benar dan seterusnya itu, Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Kita di sini tidak tahu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu apakah nanti siang kita masih ada di masjid ini atau tidak. Dan setelah kita meninggal pun
kita juga nggak tahu anak-anak kita itu masih mau sholat atau tidak. Itulah ahwalul qulub. Maka Al-Quran mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Masya Allah, la tuzigh qulubana. Namanya hati itu ada di genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dulu bolak-balik saya ceritakan di sini, namanya siapa? Bal'am bin Bawra. Masih ingat tentang Bal'am bin Bawra? Yang hafal kitab Taurat, yang paham kitab Taurat, matinya su'ul khatimah. Itu yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup khutbah. Rasulullah mengatakan, Innar rajula fayamalu bi'amali ahlil jannah fakana bainahu wa bainaha illa dira'un. Ada seseorang yang mengamalkan amalan-amalan surga, dan jaraknya dia dengan surga itu tinggal satu depa, satu hasta, ila dira'un. Maka kemudian fasbiqu alaihi alkitab. Ya, catatan Allah itu lebih mendahului. Allah paham orang ini kayak apa. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka orang ini mengamalkan amalan-amalan neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ada orang itu yang awalnya putih, di akhir kehidupannya dia hitam, su'ul khatimah. Makanya gak usah sok-sokan, gak usah kemelinti gitu. Ojo dumewi sholat, ojo dumewi hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam saja yang hafal Al-Quran bisa murtad. Ya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, inilah 4 keadaan yang perlu kita antisipasi dan tetap kita meminta kepada Allah. Jadi ada yang namanya ahwaluz zaman, kemudian yang kedua ada yang namanya ahwalul makan, kemudian yang ketiga ada namanya ahwalul abdan, dan kemudian yang keempat ada namanya ahwalul qulub. Untuk lebih luas jenengan bisa membuka kitab tafsir Juz Amma yang warnanya hijau punyanya Syekh Al-Utsaimin. Itu di surat Al-Insyiqaq ayat 19. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan pencerahan, dan andai kata ada kata-kata, ada kalimat yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan andai kata ada yang tersinggung berarti khutbah saya masuk didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya an ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.